generasi GPU terbaru Nvidia, Pascal, dengan sukses meraih perhatian industri. Sejak dirilis pada Juni lalu dengan GTX 1080 sebagai penerima pasar, Pascal memenuhi dan bahkan melebihi harapan orang. Seperti yang pernah Kevin bahas pas review GTX 1080 kemarin, lompatan teknologi fabrikasi dari 28 nanometer ke 16 nanometer adalah faktor utama dari peningkatan performa yang diperoleh. Dan dengan proses fabrikasi yang lebih kecil, Nvidia bisa menaruh lebih banyak transistor ke dalam chip, yang tentu lebih banyak informasi grafis yang dapat diproses. Dan itu juga berarti FPS yang lebih tinggi. Tapi, langkah tersebut bukan cuma mewakili Nvidia. AMD dengan platform GPU terbaru mereka, Polaris, bisa dikatakan melompat lebih jauh dengan 14 nanometer. Memang bukan perbedaan yang banyak, namun apakah selisih 2 nanometer itu cukup untuk mengantarkan AMD ke puncak klasemen pertarungan GPU? Ayo, ikuti review pertanyaan kali ini. Resmi diumumkan pada Computex 2016, AMD memilih untuk memposisikan kartu ini di segmen mid-end dengan bandrol harga sebesar $200. Sebenarnya strategi AMD dalam mentargetkan pasar menengah ini nggak mengherankan, mengingat Nvidia bisa dibilang telah menguasai segmen high-end dengan GPU mereka, GTX 1080 dan GTX 1070, masing-masing di harga $700 dan $309. AMD juga memasarkan GPU ini sebagai pembuka jalan menuju pengalaman VR yang lebih terjangkau. Melihat fisik GPU ini, simple banget. AMD menggunakan base desain yang sama dari seri GPU Fury mereka. Keren sih, cuma agak plain. Bahan untuk fan shroud terdiri dari plastik dan aluminium. Ya, namanya juga GPU budget. Dari sisi specs, RX 80 jelas nggak kekurangan. Dengan chip yang memiliki 2304 stream processor, core clock speed 1266 MHz, dan VRAM GDDR5X berkecepatan 8 GHz sebesar, ini dia kejutannya, 8 GB. Ya, GPU mid-end ini menawarkan kapasitas VRAM yang yahut untuk harganya. Nggak perlu khawatir kehabisan VRAM pas main game dengan setting yang paling tinggi. Nah, semua spesifikasi tadi membuat RX 80 dapat menorehkan angka 5,8 teraflops. Angka yang cukup bagus. Produk-produk AMD selama ini dikenal boros, baik CPU maupun GPU. Di generasi GPU baru ini, tampaknya AMD ingin mematahkan stigma tersebut. Dan hal ini bisa dilihat dengan daya maksimum RX 80 yang hanya 150 watt dan power connector 6 pin yang berjumlah 1 buah saja. Penggunaan daya yang tercatat di GPU Z adalah sebesar 145,5 watt saat full load dan 7,6 watt saat idle. GPU ini juga cukup tenang loh, nggak ada coil whine-nya. Suhu maksimum yang tercatat adalah 85 derajat Celcius. GPU ini sebenarnya hampir tanpa celah, seenggaknya sampai tiba waktunya azan maghrib. Maksudnya tiba waktunya untuk menginstal driver. Seakan-akan meneruskan tradisi AMD, instalasi drivernya repot, abis. Kevin yang bertugas membenchmark GPU ini sampai pusing 7 keliling. Menang enggak, dia mesti masuk safe mode, menutup semua aplikasi yang ada di background, disable antivirus, pindahin file instalasi ke D, cabut secondary monitor, super ribet. Tapi akhirnya berhasil juga kok. Akhirnya kita sampai di bagian yang lumayan ditunggu-tunggu, benchmark. Semua benchmark dijalankan di resolusi 1080p dan 1440p dengan keadaan GPU yang stok. Untuk benchmark sintetik, kami menggunakan 3D Mark 2013 Firestrike. Sementara untuk benchmark game, GTA 5, The Division, Rise of the Tomb Raider, Hitman, dan Ashes of the Singularity atau AOS menjadi pilihan kali ini. Semua game dijalankan di setting grafis tertinggi. Kami akan membandingkan hasil yang didapat GPU ini dengan hasil yang didapat oleh GTX 1080. Di Firestrike, RX 480 dapat meraih skor yang sangat tinggi dengan perolehan skor kombinasi sebesar 10.504 dan skor grafis sebesar 12.248. Cukup mengesankan. Untuk perbandingan, GTX 1080 mendapatkan skor kombinasi sebesar 1.762. Oh, maaf, 17.062. Untuk The Division, kami menggunakan setting grafik custom dengan semua setting grafis pada ultra, kecuali particle dan volumetric fog yang diset pada medium.
Pada resolusi 1080p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 71 fps. Pada resolusi 1440p, game ini masih berjalan cukup mulus dengan rata-rata FPS yang dicapai adalah 48 fps. Di resolusi 4K, perolehan FPS pun mulai turun dengan rata-rata FPS yang dicapai adalah 25 fps. Sebagai perbandingan, GTX 1080 mendapatkan 97 fps, 72 fps, dan 41 fps di masing-masing resolusi. GTA 5 sebagai gold standard game open world tentu nggak lupa dites. Sebenarnya ada kendala saat benchmark GTA 5 nih, yaitu adanya microstutter. Namun ini cuma terjadi di GTA 5 dan kemungkinan besar masalah ada pada driver yang masih belum matang. Pada resolusi 1080p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 72 fps. Sementara di resolusi 1440p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 56 fps. Di resolusi 4K, rata-rata FPS mencapai 31 fps. Sebagai perbandingan, GTX 1080 dapat meraih angka 128 fps, 111 fps, dan 56 fps di masing-masing resolusi. Game selanjutnya adalah Rise of the Tomb Raider. Untuk benchmark kali ini, kami nggak menggunakan DX12, meskipun RX 80 mendukung penuh DX12. Di resolusi 1080p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 64 fps. Naik ke resolusi 1440p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 43 fps. Di resolusi 4K, perolehan FPS pun turun drastis menjadi 23 fps. Memang ROTTR adalah game yang cukup makan resource, jadi sebenarnya nggak terlalu menyenangkan. Perbandingan di game ini sebenarnya nggak apple to apple, karena di GTX 1080 kami menggunakan DX12. Rata-rata FPS yang didapat di GPU tersebut adalah 120 fps, 85 fps, dan 41 fps di masing-masing resolusi. Hitman sebagai game yang dioptimize untuk GPU AMD tentu saja berjalan lancar. Menggunakan DirectX 12, rata-rata FPS yang diperoleh adalah 74 fps pada resolusi 1080p, 55 fps pada resolusi 1440p, dan 31 fps pada resolusi 4K. Merender game ini dengan setting ultra bukan perkara gampang, dengan lingkungan yang beragam dan detail, serta crowd yang cukup ramai. Sementara GTX 1080 memperoleh rata-rata FPS sebesar 119 fps, 90 fps, dan 52 fps di masing-masing resolusi. Ashes of the Singularity atau AOS adalah game yang cukup kontroversial karena game ini dalam hampir setiap benchmark dapat berjalan lebih kencang di GPU AMD berkat penggunaan asynchronous compute. Di titel RTS rusuh-rusuhan ini, RX 480 dapat meraih rata-rata 36 fps pada resolusi 980p dan 48 fps pada resolusi 1440p. Sang jagoan Nvidia, GTX 980 memperoleh angka 63 fps dan 53 fps di masing-masing resolusi. Seperti yang bisa dilihat, RX 480 adalah value GPU terbaik untuk saat ini. Game-game AAA terbaru dapat dimainkan dengan FPS yang relatif tinggi. Dan dengan VRAM sebesar 8GB, lu nggak perlu mengorbankan detail grafis untuk performa. Meskipun cukup mumpuni di resolusi 1440p, RX 480 paling bersinar apabila dijalankan di resolusi 1080p, seperti yang telah terlihat di benchmark. Di resolusi 1080p, hampir semua game berjalan lancar dan dapat mempertahankan FPS di atas 60, dengan pengecualian di AOS karena setting crazy-nya yang crazy. Dan perlu diingat bahwa GPU ini adalah GPU mid-end dengan harga di bawah 4 juta rupiah. Jelas, GPU ini menawarkan price to performance ratio yang sangat menarik. Nah, pantas nggak GPU ini dibeli? Melihat performa yang ditawarkan dan harga yang relatif terjangkau, RX 480 menurut gue sangat layak dibeli. Apapun game yang lu mainin, jagoan baru AMD ini nggak bakal kehabisan tenaga. Dan jika lu nantinya bakalan beli perangkat VR, seperti Oculus Rift atau HTC Vive, RX 480 pun sudah VR ready, jadi nggak perlu khawatir. Oh iya, sebenarnya AMD masih punya satu platform GPU lagi selain Polaris yang belum dirilis, Vega. Vega konon akan menjadi basis dari GPU high-end AMD melawan petarung dari Nvidia, yaitu GTX 1080. Wow! Ngomong-ngomong, Nvidia juga bakalan mengeluarkan GPU di kelas RX 480, yaitu GTX 960. GTX 960 diklaim memiliki performa di antara GTX 960 dan 980 Ti. Ya, kita lihat saja nanti. Bu, jadinya kalau misalnya gue main game high-end, bisa nih? Bisa lah, gila lu. Waduh, tapi harganya murah kan ya? Lumayan di bawah 4 juta. Wah, bisa nih. Bisa banget. Wah. Bisa banget kan. Thank you.
Kok malah dibawa sih, katanya beli lah. Gila, mentang-mentang bilang murah, mau dibawa. Oke, semuanya. Jangan lupa untuk like video kita kalau misalnya bagus, dislike kalau jelek. Gue Newborn. Dan gue Ricky dari Playtime Man. It's playtime!